Sobat Happy 50, kita ketemu lagi di sesi kedua bincang-bincang kita dengan Mas Haris Tabrianto, seorang praktisi fisioterapi yang sebelumnya pada sesi sebelumnya sudah membahas tentang peran fisioterapis pada para penyintas COVID-19. Bagaimana para penyintas COVID-19 sebenarnya membutuhkan latihan-latihan dalam upayanya mengurangi beberapa kondisi yang negatif dan pastinya meningkatkan hal-hal yang memang bisa mensupport kondisi fisik dari para penyintas COVID-19 itu menjadi lebih baik lagi sehingga mereka bisa bermobilitas dan beraktivitas dengan normal seperti sedia kala. Nah, pada kesempatan kali ini di sesi kedua kita akan membahas tentang bagaimana para penyintas COVID-19 bisa melakukan screening ya. Jadi screening untuk diri sendiri, self screening bagaimana para penyintas COVID-19 itu perlu mengetahui sebenarnya kondisi fisiknya atau kondisi kebugarannya itu pada level berapa gitu, sehingga pada saat para penyintas COVID-19 ini mengetahui posisi level kebugarannya atau kondisi fisiknya pada kondisi tertentu, maka penyintas COVID-19 ini bisa memilih atau bisa melakukan gerakan-gerakan latihan-latihan yang akan membantunya meningkatkan kondisi fisiknya pastinya menjadi lebih baik lagi. Nah, sebelum kita lanjut dengan bahasan kita pada sesi kedua ini, jangan lupa Sobat Happy 50 untuk subscribe channel ini, kemudian kasih like dan komen. Dan pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Baiklah, kita langsung aja ke narasumber kita, Mas Haris Tabrianto, yang masih setia dengan Sobat Happy 50 untuk membahas peran fisioterapis pada penyintas COVID-19. Halo Mas Haris, kita ketemu lagi di sesi. Ya, halo. Iya Bu Amita, masih ketemu lagi Bu. Ya, semangat ya Mas. Ya, semangat. Kalau masih orang yang sangat menurut saya sangat nggak pelit dalam berbagi ilmu, kemudian iya, terima kasih Bu. persiskan dalam melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang fisioterapis, sebagai narasumber, sebagai guru dan lain sebagainya. Jadi luar biasa lah ya, semoga Mas Haris selalu sehat. Ya, amin. Terima kasih Bu Amita. Oke, Mas Haris, apa yang bisa Mas Haris sampaikan lagi nih di sesi kedua seputar karena pada sesi pertama kita sudah menjanjikan bahwa para penyintas COVID-19 itu bisa melakukan screening sendiri. Sebelum kita lanjut ke latihan-latihannya seperti apa. Nah, Mas Haris bisa kasih gambaran mungkin? Silakan Mas Haris. Ya, baik Ibu. Jadi mungkin sedikit flashback ke sesi yang pertama tadi ya, di mana memang kondisi COVID-19 ini bagi beberapa individu itu juga pasti akan menyisakan beberapa kondisi-kondisi atau gangguan pada kinerja tubuh ya. Seperti tadi yang sudah disebutkan di sesi pertama, seperti mungkin performa atau kapasitas parunya mungkin sudah menurun, sehingga efeknya adalah aktivitas sehari-hari mungkin ada yang sudah mulai terganggu seperti itu. Jadi misalnya kayak mungkin jalan ke pasar padahal mungkin atau ke tukang sayur depan rumah dulunya nggak masalah, sekarang sudah mau buka gerbang aja sudah nafasnya sudah ngos-ngosan dan bahkan khawatir, bisa juga seperti itu. Nah, kira-kira nanti akan kondisi-kondisi gangguan pasca COVID seperti itulah yang mungkin harus kita kalau bisa tangani bersama dan jangan sampai berlarut-larut. Nah, terus kemudian ada juga tujuan dari
pelayanan fisioterapi ini terhadap pasien pasca COVID-19 adalah untuk mencegah tadi komorbiditas baru atau komorbiditas yang berulang atau tambah parah istilahnya. Nah, jadi untuk itu makanya kita harus tahu apa sajalah langkah awal seorang fisioterapis dalam membantu individu pasca terinfeksi COVID-19. Nah, program fisioterapi pada pasca COVID-19 ini akan berfokus kepada peningkatan kualitas kegiatan sehari-hari atau activity daily living-nya. Terus kemudian untuk peningkatan kekuatan dan keseimbangan sistem otot rangka, dan kemudian peningkatan endurance dan kualitas istirahat. Nah, terus kemudian juga jika diperlukan, program fisioterapi pasca COVID-19 ini juga akan berfokus kepada perbaikan kinerja respirasi atau kualitas nafasnya tadi, Ibu. Nah, terus kemudian sebelum kita mungkin jauh lebih membahas lebih ke depan lagi, yang perlu kita ketahui adalah program fisioterapi pasca COVID-19 ini sebenarnya adalah program yang sifatnya tailor-made. Tailor-made itu berarti tidak bisa digeneralisir atau tidak bisa disamakan antara individu satu dengan individu lainnya. Karena kita mengingat bahwa mungkin individu pasca terinfeksi COVID-19 ada yang muda, ada yang mungkin masih muda, ada yang sudah mau usianya sudah mulai senior dan sebagainya. Jadi tidak bisa digeneralisir. Jadi tapi untuk saat sesi ini saya akan coba sharing tentang bagaimana cara screening dan istilahnya gambaran latihan-latihan ringan yang bisa dilakukan oleh individu-individu pasca terinfeksi COVID-19 tadi. Oke, jadi mungkin bisa kita lanjutkan lagi langsung, Bu, ya. Ya, boleh. Sorry, silakan, Mas. Oke. Ya, nah sebelum kita melanjutkan ke program fisioterapi yang cocok untuk individu-individu pasca terinfeksi COVID-19, kita harus tahu dulu kondisi yang berbahaya dan tidak berbahaya, atau kalau bahasa medisnya itu bendera merah, red flag, istilahnya itu berbahaya sekali, atau yellow flag. Yellow flag ini adalah kondisi yang masih bisa ditoleransi. Dan sebenarnya kalau semua kondisi red flag itu kalau bisa jangan ke fisioterapi dulu, walaupun sudah dinyatakan sembuh. Nah, tapi yang bisa ke fisioterapi adalah kondisi yang yellow flag atau kondisi bendera kuning tadi. Nah, jadi untuk kondisi pertama adalah kondisi bendera merahnya dulu ya, Bu, ya. Bendera atau red flag-nya. Red flag ini adalah suatu kondisi yang dimana walaupun sudah dinyatakan sembuh dari COVID-19, tapi kalau seandainya para pemirsa sekalian ada mungkin kerabat atau keluarga yang masih mengalami kondisi yang akan saya sebutkan ini, maka itu kondisinya red flag. Jadi harus dikaji ulang, jadi harus diperiksakan ulang, jangan sampai menimbulkan kondisi komorbiditas yang baru. Yang pertama adalah frekuensi denyut jantung. Nah, frekuensi denyut jantung ini harusnya di atas 40 dan di bawah 130 denyutan per menitnya. Jadi untuk memeriksa denyut jantung mudah sekali, paling mudah adalah ada nadi di pergelangan tangan sini. Jadi pergelangan tangan ya. Terus kemudian ini yang paling di bawah jempol. Nah, terus kemudian di situ kita pakai 2 jari seperti ini. Nah, terus kemudian kita tempelkan di sini. Dan kemudian kita turunkan mungkin dipangku lah tangannya ya. Terus kemudian tapi diraba dulu, di situ ada denyutan. Nah, begitu ada denyutan, tangannya ditekan dan dengan 2 jari tadi, terus kemudian sambil kita melihat jam dinding. Nah, jadi bisa beberapa cara, Ibu, dengan menghitungnya. Cara cepat dan cara lambat. Nah, cara lambatnya adalah kita tekan terus tadi ya. Kita lihat sampai jam dinding tadi sudah sampai ke 1 menit. Jadi misalnya kalau mulai dari angka 12 berarti harus kembali ke angka 12 lagi, jarum panjangnya, jarum detiknya itu tadi. Nah, ada juga cara cepat, yaitu kita per 15 menit atau per 15 detik maksudnya, per 15 detik stop. Misalnya kita jarum dinding, maksudnya jarum detik jam dindingnya di jam 12, kita raba denyutannya, kita hitung. Katakanlah misalnya pada saat jarum jamnya menunjukkan angka 3, kan dari jam 12 ke 3 itu berarti 15 detik. Nah, itu katakanlah denyut yang kita hitung ada 20.
Nah, 20 berarti kan kalau untuk 1 menit berarti harus kita kalikan 4. Nah, berarti 20 kali 4 berarti 60 detakan per menitnya pada hitungan kita. Atau bisa juga per 30 detik. Jadi misalnya dari jam angka 12 sampai ke angka 6, nah kita ingat tadi udah berapa denyutan yang kita ingat tadi udah kita hitung. Nanti tinggal dikali 2. Misalnya per 30 detik itu ternyata ada 40, misalnya 40 denyutan tadi saya hitung. Berarti dikali 2, berarti per menitnya kita memperoleh angka 80 denyutan jantung per menit. Nah, kalau masih di antara 40 sampai 130, berarti masih aman nih, Bu. Tapi kalau seandainya di bawah 40 denyutan atau bahkan di atas 130 denyutan per menit, itu berarti kondisi bendera merah atau istilahnya kondisi berbahaya sebenarnya. Jadi kalau bisa konsultasikan lagi ke dokter spesialis yang pernah menangani menangani COVID-19 tadi. Nah, terus kemudian bisa juga kita mengukur dengan ada satu alat ya, Bu. Ini mungkin udah sudah sangat-sangat familiar sekali ya karena pandemi ini namanya pulse oximetry atau alat untuk mengukur persentase oksigen dalam darah. Nah, jadi kalau untuk kita melihat kondisi apakah kita termasuk red flag atau bendera merah atau berbahaya adalah jika kita menyalakan saturasi oksigen ini, ya, ini angkanya yang paling bawah. Ya, kalau seandainya saturasi oksigen kita di bawah 85 pada saat kita melakukan aktivitas atau bahkan di bawah 90 pada saat santai. Jadi kita harus tahu juga Ibu, ya pada saat di mana kita harus menghitungnya. Jadi jangan sampai ini 87 tapi pada saat diukurnya pada saat exercise ya. Kalau pada saat exercise 87 masih aman. Tapi kalau pada saat exercise di bawah 85, nah itu sudah kondisinya tidak aman lagi. Nah, tapi kalau kita mengukurnya pada saat kondisi santai atau istirahat, nah seperti di sini saya dapatnya 96 di sini. Pada saat saya santai seperti ini, lagi ngobrol sama Bu Amita kan santai, 96 berarti masih aman. Tapi kalau seandainya pada saat kita santai seperti ini ngobrol, terus kemudian mulai agak sesak, terus kemudian kita periksa saturasi oksigen ternyata di bawah 90, itu berarti adalah kondisi red flag atau bendera merah. Segera konsultasikan. Jadi jangan sampai kondisi ini membahayakan diri kita, walaupun kita sudah tahu bahwa kita ini sudah dinyatakan sembuh atau negatif dari COVID-19. Nah, terus kemudian ada beberapa kondisi lain yang harus kita waspadai ya, yaitu pertama aritmia jantung. Jadi jantungnya tuh iramanya nggak deg-deg, tapi bisa juga deg-deg gitu, atau deg-deg. Jadi ada irama jantung yang tidak ritmis istilahnya. Itu juga harus diperiksakan. Nah, terus kemudian ada juga kalau seandainya pasca COVID, kok kaki saya bengkak-bengkak, tangan saya bengkak-bengkak, nah itu juga termasuk red flag. Terus kemudian ada juga sesak napas tadi ya, sesak napas, sama tadi beberapa kondisi tadi kayak tadi aritmia jantung, sesak napas, dan adanya pembengkakan bisa juga disertai dengan adanya keringatan yang berlebihan tapi tanpa alasan istilahnya. Padahal cuma duduk begini saja tapi kok keringatnya ini banyak sekali gitu. Keringat dingin lah istilahnya. Itu juga termasuk kondisi red flag. Sehingga jangan dipaksakan kalau kondisi seperti ini masih ada, periksakan dulu ke dokter sebelum menjalani program fisioterapi, Bu. Nah, itu adalah beberapa kondisi berbahayanya. Nah, sekarang kondisi yang masih bisa toleransi dan sudah memulai program fisioterapi, yaitu kondisi kita sebut yellow flag atau bendera kuning. Nah, kalau bendera kuning ini biasanya tanda-tandanya adalah mungkin pertama problem tidur malam, kayaknya susah banget tidur malam. Mungkin karena itu konservasi masalah penggunaan energi saja Ibu sebenarnya. Mungkin terbiasa bed rest terus, ya wajar saja kalau malam itu jadi susah tidur karena malamnya seger karena kan hari-hariannya tidur seperti itulah kira-kira. Nah, terus kemudian ada juga tanda-tanda atau misalnya kondisi yellow flag itu ada kekhawatiran untuk melakukan aktivitas sehari-hari, misalnya kemarin saya naik tangga kok sesak terus kemudian pusing, saya khawatir untuk melakukannya lagi. Nah, itu juga masih nggak masalah sebenarnya selama
saturasi oksigennya tadi bagus, terus kemudian tidak ada irama jantungnya juga masih bagus, terus kemudian denyut nadinya juga masih normal, itu masih kondisi yang bisa ditoleransi. Nah, terus kemudian lagi ada satu lagi yang tadi sudah saya sebutkan mungkin di sesi yang pertama, namanya delirium, Ibu. Nah, delirium itu tadi yang istilahnya kayak gangguan gangguan koordinasi dan keseimbangan tubuh yang biasanya kita rasakan setelah sakit ya, misalnya setelah bed rest, terus kemudian kita sudah mau sembuh, nah kemudian badan kok kayaknya melayang, bukan enteng tapi melayang istilahnya. Nah, itu delirium. Nah, itu juga termasuk kondisi yang masih bisa ditoleransi dan sudah bisa untuk menerima program fisioterapi untuk memperbaiki kualitas aktivitas sehari-harinya. Kayak seperti itu. Jadi kita sudah tahu ya, maksudnya beberapa kondisi yang walaupun sudah dinyatakan sembuh, tapi ada syaratnya lagi nih untuk istilahnya kalau mau fisioterapi boleh, tapi ada yang jangan dulu dan ada yang boleh langsung ke fisioterapi. SKB jadi kita bedakan SKB ya, syarat ketentuan berlaku lah ya. Dan ya benar, syarat dan ketentuannya juga berlaku agar nanti di tengah jalan pada saat di tengah jalan menerima program fisioterapi tidak ada kondisi-kondisi pengganggu, Ibu. Jadi kita pastikan dulu di awal sudah aman gitu.